Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah informasi tentang lini masa verbal administrasi sampai dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 bagi guru yang belum lulus UTN PLPG. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Atau Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTID Aba Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kali ini yang akan saya jelaskan adalah lini masa verbal PLPG. Bapak Ibu, di sini informasinya disampaikan langsung oleh kementerian saat melaksanakan Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa simak informasinya dengan seksama, jangan di skip, semoga bermanfaat. Silakan simak videonya berikut ini. Kemudian Bapak Ibu, berikut adalah lini masa verbal administrasi sampai dengan pelaksanaan PPG Daljab tahun 2022 bagi guru yang belum lulus UTN. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 ini kami Direktorat PPG telah melaksanakan PPG dalam jabatan. Yang pertama yaitu PPG dalam jabatan bagi guru kategori 1 yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur tadi, yaitu guru-guru yang diangkat sampai dengan tahun 2015. Jadi sudah dilaksanakan dan sudah berakhir di bulan September kemarin ya. Insya Allah mereka akan melaksanakan UKM PPG di bulan Oktober ini. Kemudian yang kedua yang sudah kami laksanakan juga yaitu PPG dalam jabatan bagi guru-guru kategori 2, yaitu guru-guru yang diangkat setelah tahun 2015 sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini sekarang yang akan kita buka yaitu PPG dalam jabatan bagi guru-guru yang belum lulus UTN PLPG. Nah, karena banyak juga yang bertanya kepada kami dari guru-guru PLPG ini, mereka masuk yang mana. Nah, sekarang kami sampaikan dan kami jelaskan bahwa untuk guru-guru yang PLPG ini akan diberikan slot khusus gitu ya, slot khusus untuk mengikuti PPG-nya. Jadi berbeda, tidak bersamaan dengan yang kategori 1 maupun kategori 2. Nah, adapun lini masanya yaitu yang saat ini sedang berlangsung tanggal 10 sampai dengan 15 Oktober kami buka kembali untuk gelombang kedua yaitu untuk mengunggah berkas. Jadi Bapak Ibu guru yang 12.000 tadi ya, terutama yang 4.000 yang memang belum ajuan, kami tunggu berkas-berkasnya dari tanggal 10 sampai dengan 15 Oktober untuk mengunggah berkas. Apa saja yang diunggah? Yaitu ijazah S1 atau D4, kemudian surat pembagian tugas mengajar tahun 2022-2023. Itu yang wajib untuk diunggah. Sementara di SIM PKB juga diminta ada SK pengangkatan terakhir, SK TMT pertama ya, itu silakan diunggah namun tidak wajib. Kemudian pada tanggal 16-17 Oktober ini ada kesempatan untuk perbaikan berkas. Jadi tanggal 16-17 Oktober ini sudah tidak diterima lagi untuk mengunggah berkas baru. Ya, hanya untuk yang memperbaiki saja. Jadi misalnya Bapak Ibu ada yang sudah mengunggah ijazah dan surat pembagian tugas mengajar dan sudah disubmit ya, Bapak Ibu jangan lupa disubmit. Jadi ketika sudah diunggah harus disubmit, dikirim. Seperti juga kita mengirim email, ketika kita mengunggah attachment atau lampiran tentunya harus dikirim send. Kalau tidak ya tidak akan terkirim berkasnya. Ini sering terjadi juga ya kegagalan seperti ini ya, sudah mengunggah namun sayangnya lupa tidak disubmit atau dikirim, sehingga berkas tersebut tentunya tidak bisa kami lihat, tidak bisa kami verbal ya, tidak bisa kami cek benar atau tidak berkas tersebut karena tidak terkirim. Nah, 16-17 Oktober ini hanya untuk perbaikan berkas bagi Bapak Ibu yang berkasnya sudah diajukan tapi kemudian ada pesan dari tim verbal yaitu tolak perbaikan. Kemungkinan tolak perbaikan ini diantaranya misalnya berkasnya tidak jelas terbaca atau yang diunggah bukan yang diminta. Misalnya yang diunggah yang diminta adalah berkas S1 tapi yang diunggah adalah akta 4 atau mungkin S2 ya dan lain sebagainya.
Nah, kami mohon agar Bapak Ibu bisa mengunggah sesuai dengan permintaan yang diminta sesuai dengan surat edaran. Nah, ini ada masa waktu untuk memperbaiki berkas, yaitu sampai dengan tanggal 17 Oktober. Kemudian sampai dengan tanggal 19 Oktober ya, dari tanggal 10 sampai dengan 19 Oktober ini adalah proses verbal oleh petugas. Artinya petugas bisa melakukan verbal dari tanggal 10 sampai dengan terakhir tanggal 19. Jadi ketika tanggal 18 19 itu sudah tidak ada lagi berkas yang diunggah ataupun berkas yang diperbaiki. Itu adalah masa terakhir ya bagi para petugas untuk dapat memeriksa berkas-berkas. Jadi sekali lagi kami mohon agar Bapak Ibu bisa mengunggah berkas sampai dengan tanggal 15 Oktober. Seperti itu. Dan kami harapkan tentunya nanti semuanya tidak ada yang ketinggalan informasi karena kami tidak dapat melakukan perpanjangan waktu kembali karena ya waktu untuk melaksanakan PPG ini sudah semakin mendekati akhir tahun. Dan tanggal 22 Oktober nanti akan disampaikan pengumuman hasil verbalnya tentunya melalui laman PPG, ppg.kemdikbud.go.id dan juga melalui akun SIM PKB masing-masing guru. Dan nanti untuk Dinas Pendidikan insya Allah juga akan kami sediakan ya untuk bisa mengecek siapa saja daftar gurunya yang berhasil lolos di verbal administrasi ini. Selanjutnya bagi guru-guru yang berhasil lolos verbal ya, nanti dinyatakan disetujui, maka selanjutnya Bapak Ibu guru kami harapkan ya untuk tetap memantau SIM PKB di tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober. Nanti Bapak Ibu di tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober ini akan menerima informasi konfirmasi kesediaan ya berikut dengan LPTK mana. Jadi Bapak Ibu dulu ketika PLPG misalnya ya mendapat PLPG-nya di UNY. Nah mungkin ketika PPG saat ini tidak di UNY, tetapi mungkin di UNJ ya. Ini kami petakan kembali ya berdasarkan dengan ketersediaan kuota PPG dalam jabatan di masing-masing LPTK dan tentunya juga berdasarkan SK prodi yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi. Dan tidak perlu khawatir karena semua rangkaian ini dilaksanakan secara daring ya sehingga Bapak Ibu tidak perlu berpindah tempat. Jadi meskipun misalnya Bapak Ibu lokasinya di Jakarta kemudian misalnya mendapatkan PPG-nya di Makassar ya di UNM itu tidak apa-apa karena semuanya dilakukan secara daring ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Begitupun dengan Serdik, nanti Serdiknya bagi Bapak Ibu yang lulus akan dikirim oleh LPTK ya. Biasanya akan dikirim melalui Dinas Pendidikan ataupun LPMP ya, BPMP ataupun BGP nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak LPTK ya. Serdik tersebut bagi Bapak Ibu guru yang domisilinya jauh akan dikirim kemana ya. Nanti juga Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pihak LPTK. Jadi kami ingatkan ya agar Bapak Ibu selalu memantau akun SIM PKB-nya. Konfirmasi kesediaan sangat penting ya karena kami perlu mengetahui Bapak Ibu bersedia atau tidak ya, bersedia atau tidak. Jadi kami mohon untuk mengisi bersedia atau tidak bersedia. Jangan sampai dikosongkan. Dan ini juga tidak akan berimbas apapun kalau misalnya Bapak Ibu tidak bersedia ya tidak berimbas apa-apa ya. Namun memang tentunya artinya kalau tidak bersedia ya tidak bisa melanjut PPG untuk tahun ini. Dan kami juga belum tahu ya nanti di tahun depan apakah ada lagi dibuka kembali untuk yang PLPG karena ini hanya informasi untuk tahun ini saja. Jadi tentunya kami harapkan Bapak Ibu bersedia ya karena semuanya dilakukan secara daring dan tidak banyak merepotkan Bapak Ibu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang nanti sudah konfirmasi bersedia juga jangan lupa untuk klik submit ya, klik submit, kirim bahwa Bapak Ibu telah bersedia. Dan kebanyakan juga beberapa yang aduan yang sering masuk ke kami yaitu adanya perubahan konfirmasi tanpa sengaja. Jadi mungkin Bapak Ibu menggunakan HP ya, HP touchscreen barangkali sudah melasa klik bersedia, kemudian mungkin tanpa sengaja
kepencet ya, klik tidak bersedia. Kemudian Bapak Ibu tidak tahu gitu ya. Nah, ini juga harus hati-hati. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu sudah klik bersedia ya, klik submit, maka dimatikan ya, di logout saja gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah klik ya, yang kemudian akan merugikan Bapak Ibu. Nah, kemudian di tanggal 1 November ada pengumuman penetapan peserta calon mahasiswa PPG Daljab. Ya, ini juga dapat dilihat di laman PPG dan di akun PKB masing-masing Bapak Ibu guru. Nah, penetapan peserta ini tentunya misalnya ya di konfirmasi kesediaan itu Bapak Ibu tidak bersedia. Nah, artinya mungkin nanti di penetapan peserta bisa jadi ada perpindahan atau pengurangan peserta berdasarkan tadi konfirmasi kesediaan. Nah, makanya konfirmasi kesediaan sangat penting untuk dilakukan karena ini berpengaruh pada penetapan peserta. Nah, daftar penetapan peserta inilah yang akan kami kirimkan ke LPTK. LPTK pelaksana PPG Daljab yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru Ditjen GTK. Nah, nanti daftar pesertanya kami kirim melalui SIM PKB kepada LPTK dan nanti Bapak Ibu melakukan lapor diri di LPTK masing-masing ya, di aplikasi. Nanti taunya dari mana gitu ya, saya taunya dari mana link lapor dirinya. Semuanya itu ada di laman ppg.kemdikbud.go.id. Nanti kami juga akan cantumkan di dalam surat link untuk Bapak Ibu bisa melihat laman LPTK masing-masing ya. Jadi nanti di laman ppg.kemdikbud.go.id itu ada daftar link alamat website ya, dari mulai UNJ sampai dengan misalnya nanti Papua, Unipa, Uncen dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih, Bapak Ibu guru dapatnya di LPTK mana? Oh, saya dapatnya di LPTK UNES, Universitas Negeri Semarang. Berarti Bapak Ibu cari link website UNES di laman PPG tersebut. Ya, diklik. Nah, nanti di situ ada informasi lapor dirinya di UNES tersebut. Nanti masuk website UNES-nya dulu ya. Masuk website UNES, nanti di situ ada informasi terkait lapor diri. Nah, ini biasanya Bapak Ibu nanti akan diminta mengupload beberapa berkas ya. Nanti ada di paparan saya yang berikutnya ya. Apa saja berkas yang perlu disiapkan untuk lapor diri. Nah, untuk yang sudah lapor diri tentunya lanjut untuk melaksanakan PPG Daljab. Di antaranya ada kegiatan orientasi nanti dengan pihak LPTK ya, dengan rektor, kemudian dekan, koordinator dan dosen-dosen. Ada orientasi ya, nanti Bapak Ibu akan disampaikan apa saja yang harus dilakukan selama PPG tersebut. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengikuti kegiatan wawasan kebinekaan dan nanti sambil menunggu waktunya untuk mengikuti uji pengetahuan, Bapak Ibu juga disediakan modul mandiri ya, modul belajar mandiri untuk Bapak Ibu belajar secara mandiri, mempersiapkan diri menghadapi UP. Kemudian juga Bapak Ibu bisa masuk ke LMS yang sudah disediakan ya, untuk bisa mempelajari. Dan juga nanti akan diberikan kisi-kisi ya, kisi-kisi untuk UP, untuk uji pengetahuan. Jadi seperti itu, sesuai tentunya dengan bidang studi PPG yang dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, ini pelaksanaannya adalah mulai tanggal 7 November sampai dengan 18 Desember ini sudah termasuk pelaksanaan uji pengetahuan UKM PPG. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu ada proses pemberian NIM karena PPG berbeda dengan PLPG, di mana PPG ini adalah pendidikan profesi guru ya. Jadi merupakan pendidikan profesi yang sama dengan misalnya profesi lainnya ya, seperti apoteker, dokter dan lainnya. Jadi di atas S1 ya, sehingga Bapak Ibu nanti merupakan mahasiswa dari LPTK tersebut ya, berbeda dengan PLPG.
ya, sehingga memang ada proses yang perlu ditempuh gitu ya, yaitu tadi bagaimana caranya untuk mendapatkan NIM. Artinya Bapak Ibu harus terdaftar di LPTK, di Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG dalam Jabatan, yang tentunya ditunjuk oleh Direktorat PPG Ditjen GTK.